Selamat datang kepada saudara-saudara yang sudah sampai di tempat ini. Dan hari ini kita akan memulai kelas kita, kelas di dalam mata kuliah bahasa Yunani ya. Sebelumnya mari kita berdoa, saya akan memimpin kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami orang berdosa ini. Dengan berkat-berkat yang tak terkira Engkau berikan kepada kami dapat duduk di tempat ini untuk mempelajari salah satu bahasa yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kami mohon kemampuan yang dari Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan memperkenalkan diri dulu sekali lagi. Nama saya Agus Prasetyo. Saya di sini mengampu mata kuliah bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan juga beberapa mata kuliah yang lain, yaitu eksposisi PL ya, eksposisi PL. Nah, mulai hari ini kita akan belajar salah satu bahasa yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara pernah tahu, ada sebenarnya tiga bahasa yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan melalui para penulis, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan ada bahasa Aramaik, ya, Aramaik atau Aram, bukan Arab ya, tapi Aramaik, ya itu. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Yunani. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Di sini ada RPS namanya ya, Rencana Pembelajaran Semester. Apa yang akan kita pelajari? Nama mata kuliahnya adalah bahasa Yunani ya. Bobot SKS-nya 3 SKS. Jadi kita akan bertemu 2 kali seminggu ya, 2 kali seminggu selama 100 menit setiap kali pertemuan. Nah, kemudian deskripsi singkat mata kuliah. Apa itu mata kuliah bahasa Yunani? Mata kuliah bahasa Yunani adalah mata kuliah yang meliputi pembelajaran tentang apa? Dasar-dasar bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani yang berkembang pada abad permulaan Masehi, yang dipakai untuk menuliskan teks-teks Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Di dalam Perjanjian Baru nanti saudara akan melihat teks bahasa Yunani. Ada yang pernah melihat tulisan bahasa Yunani sebelumnya, sebelum diktat ini? Sebelum saudara pegang ini? Belum ya? Siapa? Sudah ya? Sudah. Di mana? Oh, di kamus ya. Ya, oke. Paling tidak sudah pernah melihat. Nah, jadi kita akan belajar mulai dari apa? Dari abjad Yunani. Jadi jangan khawatir kalau saudara-saudara belum pernah belajar bahasa Yunani, karena kita akan seperti anak SD yang belajar dari mulai abjad, ya, abjad Yunani ya. Nah, jadi jangan khawatir, wah saya belum pernah melihat. Nggak usah khawatir karena kita belajar dari awal. Kita akan belajar aksen, bagaimana membunyikan suara ya, suara atau tulisan huruf ya, dan kaidah-kaidah dalam membaca teks Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani ya. Kemudian kita juga akan mengenal kosakata-kosakata yang sering digunakan dalam Alkitab PB. Kita juga melihat ciri-ciri unsur-unsur kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata ganti dalam bahasa Yunani. Ini sama seperti pelajaran bahasa lainnya. Kalau kita belajar sebuah bahasa, tentu kita juga belajar beberapa hal itu tadi, ya. Jadi itu yang akan kita pelajari. Nah, lalu kira-kira apa sih yang ingin dicapai di dalam kelas ini? Sebenarnya ada 3 capaian ya, tapi capaian ketiga keterampilan itu dibedakan keterampilan khusus dan umum ya. Jadi ada 4. Pertama pengetahuan, kedua sikap, ketiga keterampilan. Keterampilannya dibedakan keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, pengetahuannya apa yang ingin kita capai? Pengetahuan di dalam pembelajaran ini
Tentu yang pertama, saudara nanti akan diharapkan mampu membaca tulisan di dalam bahasa Yunani. Wah, ini ya, saudara nanti akan diajari supaya mampu membaca. Ya, mungkin sekarang baru melihat saja ya, melihat aja udah mungkin agak-agak bagaimana ya. Tapi nanti saudara, saya berharap setelah semester ini saudara bisa membaca bahasa Yunani. Nah, yang kedua, saudara akan mampu juga menghafal dan memahami, bukan hanya menghafal ya. Kalau menghafal itu percuma kalau tidak dipahami. Menghafal dan memahami kosakata bahasa Yunani yang paling sering muncul dalam teks Perjanjian Baru. Nah, setidaknya ada beberapa kosakata yang penting, yang paling sering muncul, kemudian kita, saya pernah hafal ini, lalu saya tahu artinya. Nah, itu, kita akan belajar itu. Kemudian, kita juga akan mampu memahami ciri-ciri atau unsur-unsur yang terdapat dalam kata benda, kata sifat, kata kerja, kata ganti dalam bahasa Yunani. Ya, itu pengetahuannya. Nah, kemudian mengenai sikap, jadi tidak hanya otak saja yang diisi ya, tidak hanya pengetahuan saja yang diisi, tapi dengan belajar bahasa Yunani ini, saudara juga akan diharapkan mencapai suatu sikap tertentu. Sikap apa itu? Yang pertama, saudara nanti akan mencapai sikap menghargai Alkitab sebagai firman Allah yang berupa dokumen kanonik yang disediakan untuk sarana apa? Memahami hukum dan Injil. Nah, ini. Jadi dengan belajar bahasa Yunani, nanti saudara diharapkan memiliki sikap, wah ini Alkitab saya ini ternyata adalah firman Allah. Ya, firman Allah. Nah, kira-kira selama ini saudara menghargai Alkitab dengan cara bagaimana? Bisa memberikan tanggapan? Punya Alkitab semua ya? Punya ya? Punya. Tidak dibawa ya? Oke, sudah di luar kepala. Ya, kita pakai Alkitab bahasa Yunani. Saya juga tidak membawa Alkitab bahasa Yunani di sini ya, tapi ada di laptop. Ya, karena kita belum belajar ya, tidak apa-apa. Nah, yang kita punya sekarang sebagai orang Indonesia ya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Tapi sekalipun itu terjemahan, isinya sama. Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, firman Allah yang berotoritas, yang berkuasa. Ya. Jadi kalau kita punya Alkitab yang disebut sebagai firman Allah, tentu cara kita menghargai Alkitab adalah yang pertama dengan menghargai apa? Menghargai bentuk fisiknya dulu, ya kan? Contohnya, kalau ada Alkitab yang tergeletak di lantai, kira-kira apa yang kita lakukan? Nggak apa-apa itu. Ya, angkat ya, segera angkat. Ya, sekalipun, itu kan tadi baru acara ibadah lesehan, ya kan? Ya kalau ada acara ibadah lesehan ya ditaruh di lantai, ya karena memang itu lesehan ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak ada orang, tergeletak di lantai ya kita openi itu kita jaga, kita rawat, ya kita rawat. Kemudian ya selain menjaga bentuk fisik, kita juga membaca, memahami, merenungkan, dan mempercayai. Jangan lupa itu ya. Banyak tuh orang yang membaca, menyelidiki, bahkan menghafal, tapi tidak mempercayai isinya, ya kan? Bahkan menganggapnya ini buku dongeng, ini buku yang banyak kesalahan. Tapi dengan pembelajaran ini nanti kita akan melihat bagaimana firman Tuhan itu sesungguhnya adalah benar dan patut untuk dipercaya.
Nah, lalu yang kedua, sikapnya saudara diharapkan untuk menunjukkan sikap proaktif. Apa itu? Tidak cuma bengong. Nah, saudara ini adalah mahasiswa, ya kan? Apa bedanya dengan siswa? Siswa yang sendiri silakan mahasiswa sebagai mencari seorang pendidik. Oke. Kalau mahasiswa itu calon pendidik ya, boleh. Calon pendidik boleh. Tapi apakah semua menjadi pendidik? Belum tentu juga ya. Nah, kalau dari cara belajar, kira-kira siswa dengan mahasiswa itu bagaimana? Siswa menjadi aktif, untuk siswa juga 100% sedangkan siswa 50% sedangkan mahasiswa 100%. Jadi siswa itu kalau belajar berapa persen tadi? 100%. Siswa? Siswa atau mahasiswa? Oh, artinya gimana itu kalau persen-persen itu artinya gimana? Bisa dijelaskan? Siswa lebih aktif, gurunya lebih aktif. Oh, kalau siswa gurunya lebih aktif belajar, mengajar ya, siswanya diem mendengar gitu ya. Nah, kalau mahasiswa? Mahasiswanya lebih aktif. Nah, itu dia. Proaktif berarti kalau dosen berbicara, mahasiswanya berbicara juga. Jadi semua berbicara masing-masing atau bagaimana? Ya berinteraksi ya, berinteraksi. Jadi mahasiswa itu tidak boleh hanya duduk diam mendengar, tapi saudara perlu aktif ya di dalam mengikuti tahapan pembelajaran ini. Ya. Kalau misalnya dosen minta berinteraksi, ya saudara langsung menjawab. Atau misalnya saudara tidak setuju, saudara angkat tangan, Pak, saya nggak setuju dengan pendapat Bapak. Boleh, mahasiswa itu boleh seperti itu. Yang penting saudara punya argumen yang kuat. Nah, itu dia. Jadi mahasiswa itu bedanya dengan siswa. Mahasiswa itu punya hak untuk berpendapat secara bebas, berpikir secara kritis, ya kan? Dan itu adalah cara belajar yang proaktif. Nah, jadi itu yang saya harapkan ya sikapnya. Nah, kalau sudah belajar ini, lalu kemudian setelah saudara nanti belajar bahasa Yunani, maka saudara akan menjadi orang yang lebih tinggi dibandingkan orang lain dalam pemahaman bahasa Yunani tentu kan? Nah, kalau sudah punya pemahaman yang lebih, biasanya kita itu terpancing untuk menjadi orang yang lebih tinggi atau agak-agak merasa terlalu percaya diri, ya kan? Nah, percaya diri yang berlebihan itu bisa menimbulkan kesombongan, ya kan? Wah, lihat nih, saya sudah bisa bahasa Yunani. Wah, begitu ya. Nah, tetapi saya berharap saudara nanti akan menunjukkan sikap rendah hati, ya, sekalipun saudara memiliki pengetahuan yang lebih, ya, bukan untuk membodoh-bodohkan orang, tapi justru untuk membuat orang mengerti apa yang juga saudara pahami. Jelas ya? Nah, ini. Jadi itu sikapnya. Lah, keterampilannya apa? Ada keterampilan umum, yaitu saudara nanti akan mampu terampil membaca Alkitab, bahasa Yunani sesuai dengan kaidah aksentuasi dan kaidah tata bahasa. Yang kedua, saudara mampu membedakan mana nih ciri kata kerja, mana nih ciri kata benda, mana nih ciri kata ganti dan sebagainya. Nah, lalu juga saudara akan terampil mengucapkan kata-kata yang sudah biasa, ya. Nah, keterampilan khususnya apa? Nah, nanti saudara akan menguasai ini namanya ciri-ciri kata kerja, ciri-ciri kata benda. Kata kerja kala gini itu apa? Kala imperfect itu apa? Kala aorist itu apa? Wah, itu nanti itu. Nah, nanti juga saudara akan menguasai unsur-unsur kata benda, lalu menguasai unsur-unsur kata yang lain. Itu keterampilan khususnya. Ya. Nah, mengenai tugas perkuliahan selama 1 semester ini, kita akan bagi menjadi 4 tugas. Yang pertama ada
kuis kosakata. Jadi nanti di dalam kelas saya, saudara akan hampir tiap minggu itu bertemu dengan kuis. Kuisnya itu sederhana ya, menghafal kosakata, misalnya 5 kosakata, 10 kosakata, itu saja. Jadi misalnya kata ini artinya apa, nanti nulis, kata ini artinya apa, ditulis. Begitu, itu namanya kuis ya, kuis. Tapi kuis itu kalau dikumpul-kumpulkan nanti akan menghasilkan nilai jumlahnya 25%. Dari total nilai yang nanti harus saudara kumpulkan 100 itu, 25%-nya itu berasal dari kuis. Jadi kuis itu harus betul-betul diperhatikan supaya saudara nabung 25%. Ya. Lalu tugas mandiri. Tugas mandirinya apa? Nah, nanti ada yang namanya tugas-tugas, misalnya membaca, menghafalkan apa namanya? Ayat-ayat tertentu, ya kan? Kalau semester yang lalu biasanya kita menghafalkan doa Bapa kami dalam bahasa Yunani. Jadi setiap pertemuan nanti setelah 2 bulan biasanya kita berdoa dengan doa Bapa kami. Pater hemon ho ento isuranois, agias tito to konomasu, el tito hibasiliasu, kini tito to telemasu, pos emurano kai etikis. Ya seperti itu ya. Itu doa Bapa kami. Nanti saudara bisa mengucapkan doa itu, karena itu latihan kita. Kemudian ada ujian tengah semester, UTS dan UAS ya. Nah, lalu daftar referensi yang kita pakai, ini ada beberapa buku, beberapa referensi. Yang pertama, kita menggunakan Alkitab bahasa Yunani. Di perpustakaan ada, lalu di dalam bentuk elektronik file saya juga ada. Nanti saudara kalau perlu yang bentuk fisik bisa beli di perpustakaan sama Ibu Emi, itu ada harga subsidi untuk mahasiswa yang penerima beasiswa IKM ya. Nah, tapi untuk yang mahasiswa reguler itu beli sendiri di toko ya. Di toko itu tanpa subsidi. Nah, kemudian ada yang namanya The Basic of the New Testament Syntax ya. Ini karangan Daniel Willis. Ada 2 buku karangan Willis. Saya punya bentuk filenya juga. Nanti saya bisa kirimkan kepada saudara dan juga teman-teman yang mungkin nanti online. Saya juga bisa mengirimkan itu. Ada juga A.T. Robertson, Barken Lumen. Ini kamus yang saudara sudah punya ya. Itu kamus yang ditulis oleh Newman Barclay ya. Di sini. Kemudian ada buku ini dari Mons. Kemudian ada beberapa buku yang lain, saya tidak akan sebutkan. Nah, kemudian yang paling utama di sini, ini saya menggunakan diktat bahasa Yunani. Saudara sudah punya ya, sudah punya diktat. Nah, ini diberikan secara gratis kepada saudara ya. Nah, nanti saudara perlu tanda tangan di perpustakaan sebagai penerima ya. Sebagai penerima, sudah belum? Sudah ya. Nah, tetapi buku ini mulai tahun ini ada juga dalam bentuk cetak. Ini, nah, iya, ini bentuk cetaknya diktat ya. Saya cetak, jadi isinya sama dengan diktat saudara. Diktat itu adalah stok terakhir tahun ini. Tahun depan kita sudah menggunakan bentuk cetak resmi supaya dalam pengutipan skripsi itu saudara bisa menggunakan buku ini, ya, buku ini. Oke. Kalau mau beli buku ini, saudara yang penerima beasiswa cukup mengganti ongkos cetak saja, ya, cukup mengganti ongkos cetak. Kalau dijual di luar itu harganya 80.000, ya. Tapi kalau di sini harganya hanya mungkin setengahnya saja karena saudara disubsidi dan hanya mengganti ongkos cetak ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai RPS ya, mengenai rencana pembelajaran semester bahasa Yunani. Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara? Jelas ya? Jadi apa yang harus kita lakukan nanti? Saudara ketika masuk di sini yang harus saudara bawa diktat, kemudian apa? Kamus,
Ya, kalau sudah punya uang, nah kalau Alkitab kan tidak diberi secara gratis ya. Saudara bisa mulai mencicil, bisa mencicil ya sama Bu Emi ya. Mencicil untuk nabung beli Alkitab bahasa Yunani ya, bisa. Kalau tidak ya langsung beli saja di toko buku juga banyak ya, toko buku. Atau semua punya HP ya. Nah, di HP itu bisa juga di download aplikasi Alkitab bahasa Yunani ya, Yunani Koine itu bisa. Ya, saya punya apa namanya di sini itu saya ada apa namanya Alkitab di sini. Kalau saudara download Alkitab, lalu saudara tambahkan saja versinya di sini, pilih versi Bizantin atau yang lain ya. Salah satunya saya pakai Bizantin versi bahasa Yunani. Lalu di sini sudah ada bahasa Yunaninya. Nah ini, nih, ini versi bahasa Yunani Alkitab ya. Dan bisa diperbesar juga ya. Nah ini versi bahasa Yunani Alkitab. Nah ini bisa. Jadi itu untuk versi yang ngirit ya. Tapi karena saudara tidak bawa HP, pegang HP selama aktif belajar ya. Jadi saudara tidak bisa juga pakai HP apa elektronik seperti ini, apa bahasa Yunani yang elektronik. Tapi kalau pas hari Jumat sampai hari Minggu bisa. Banyak cara untuk belajar. Oke, saya kemudian akan lanjut introduksi. Ya, ini introduksi. Di dalam Alkitab ada 3 bahasa asli yang digunakan ya, yang digunakan. Kalau saudara perhatikan di sini ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Yunani Koine. Ya, jadi ada berapa? 3 bahasa. Jadi kalau saudara belajar bahasa Yunani itu berarti salah satu bahasa yang dipakai oleh penulis Alkitab sudah saudara pelajari. Nah, kira-kira bentuknya apa? Nggak usah nulis ya, ini nggak perlu ditulis. Nanti kalau saudara perlu filenya saya kasih, ya saya kasih. Saudara cukup melihat saja lalu berinteraksi. Ya, kalau saya ngomong, saudara boleh potong, Pak. Jadi begini ya, boleh seperti itu ya. Itu mahasiswa itu seperti ini. Oke ya, saya lebih senang kalau mahasiswanya aktif daripada hanya duduk dia mendengar. Ya. Kadangkala ini teknik mengajar saya. Kadangkala saya untuk mengetes daya pikir saudara atau kemampuan berpikir saudara, saya kadang-kadang berbicara sesuatu yang salah. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan saudara asal nganggu-nganggu saja ya. Kalau nganggu-nganggu saja saya sengaja ngomong salah, saudara berarti tidak mendengarkan. Nah, itu hati-hati. Nah, ini bahasa Ibrani itu bentuknya seperti ini kira-kira. Yeshua. Ya, ini bahasa Ibrani yang klasik, artinya yang bukan masoret tek, bukan yang menggunakan sistem vokal. Semuanya bentuknya konsonan. Ini konsonan tapi bisa dibaca EUA, ada vokalnya. Karena apa? Terbiasa. Sama seperti kita, kalau kita itu orang Indonesia, coba kalian baca ya. Nanti saya makan. Ini tahu dari mana ada vokalnya? Iya. Ini tidak ada huruf A-nya ya. Ini tidak ada huruf E-nya. Tidak ada vokalnya, tapi saudara bisa membaca vokal. Saya sedang belajar. Karena apa? Karena terbiasa. Jadi karena kita pemilik bahasa asli bahasa Indonesia,
Kita terbiasa dengan ini. Nah, sama bahasa Ibrani pun sekalipun tanpa vokal, bagi orang-orang yang sudah terbiasa membaca, meskipun tanpa vokal, dia bisa mengucapkan vokal di dalamnya. Nah, contohnya di sini. Ini tidak ada vokalnya sebenarnya, tapi ini bentuknya bisa dibaca. Yosua, ya, Yesua. Nah, bahasa Aramaik bentuknya apa? Nah, ini bahasa Aramaik. Yeso dibaca. Saya tidak punya kemampuan untuk membaca bahasa Aramaik karena saya nggak belajar bahasa Aramaik. Nah, dan ini adalah bentuk bahasa Yunani. Ini dibaca dari sini ya, Yesus. IE dibaca seperti Y karena tidak ada Y di dalam bahasa Yunani ya. Jadi dibaca Yesus. Nah, ini. Nah, jadi bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang dipakai untuk menulis sebagian besar perjanjian lama atau yang disebut sebagai Tanakh dalam tradisi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu nggak menyebut perjanjian lama ya. Orang Yahudi itu mereka sebut Tanakh. Ya, kalau kita menyebutnya perjanjian lama karena kita punya perjanjian baru juga. Nah, sedangkan bahasa Aramaik itu adalah bahasa, kok bisa bahasa Ibrani kemudian jadi bahasa Aramaik? Kenapa? Karena ada pengaruh kekaisaran Asyur ya, dan juga kekaisaran Babilonia dan Persia ketika orang-orang Ibrani harus mengalami yang namanya pembuangan, peristiwa pembuangan di mana mereka ya diserahkan kepada bangsa-bangsa asing. Selama berpuluh-puluh tahun mereka ada di bawah cengkraman bangsa asing, sehingga bahasa Ibrani mereka itu hampir ya dipengaruhi ya oleh bahasa orang-orang asing tadi. Maka penulisan beberapa teks Alkitab itu menggunakan bahasa Aramaik. Ya, ini bahasa yang biasa dipakai di dalam dunia Timur Tengah kuno dulu, ya, Timur dekat kuno ya. Nah, kemudian beberapa teks yang dipakai dengan bahasa Aramaik itu diantaranya apa? Ini ada Daniel 2, ada kitab Esra, karena kebetulan kitab Esra itu ditulis ya menjelang apa namanya, kepulangan kembali dari pembuangan. Jadi ada di dalam pembuangan Esra itu menulisnya. Nah, jadi itu bahasa Aramaik, tidak banyak, hanya beberapa saja. Daniel dan kitab Esra saja ya. Nah, lalu yang ketiga adalah bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani Koine. Nah, bahasa Yunani Koine itu apa? Bahasa Yunani Koine adalah bahasa yang umum digunakan di namanya Mediterania Timur pada periode Helenistik dan pada kekaisaran Romawi. Ya, ini pada masa-masa itu ya kekaisaran Romawi itu terpengaruh pada gerakan Helenistik sebelumnya ya. Helenistik itu mau mengyunanikan semua daerah jajahan, sehingga semua daerah jajahan termasuk tempat di mana orang Israel itu berada itu dikuasai oleh orang Yunani. Maka bahasanya pun harus menggunakan bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. Nah, tapi bahasa Yunani tidak hanya dipakai untuk perjanjian baru saja. Ada yang namanya Septuaginta. Apa itu? Yaitu terjemahan Yunani dari perjanjian lama yang dilakukan oleh komunitas Yahudi di Alexandria pada abad yang ketiga dan abad yang kedua sebelum Masehi. Jadi bahasa Yunani itu adalah bahasa yang dipakai untuk menuliskan kitab perjanjian baru dan terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Nah, itu dia. Jadi saya akan menambahkan di sini perjanjian baru ya.
semua kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Oke. Karena apa? Bahasa Yunani itu bahasa yang umum dan dipakai secara internasional. Secara internasional pada waktu itu karena gerakan Helenistik, ya, gerakan meyunanikan semua daerah jajahan, ya, daerah jajahan orang Yunani, ya. Nah, kok bisa ada 3 bahasa padahal itu sama-sama menuliskan firman Allah? Nah, ini dia. Mengapa 3 bahasa? Ini saya mau menjelaskan. Mengapa 3 bahasa? Karena Alkitab itu ditulis dalam bahasa yang mencerminkan periode dan konteks budaya di mana teks-teks tersebut dibuat. Jadi ketika periodenya itu periode menggunakan bahasa Ibrani, ya ditulis pakai bahasa Ibrani. Ketika manusia hidup itu periode masanya itu masa menggunakan bahasa Yunani, maka ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Ya, jadi tidak bahasa Inggris, ya. Bahasa asli Alkitab itu bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun terjemahan. Ya, jadi kalau ada orang yang menerjemahkan bahasa Alkitab dari bahasa Inggris itu sebenarnya sudah terjemahan lagi. Terjemahan diterjemahkan, ya kan? Terjemahan diterjemahkan. Harusnya kalau mau menerjemahkan ya datang dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani atau bahasa Aramaik, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi periodenya kita mau lihat di sini. Periode penulisan bahasa Ibrani itu kapan? Periode penulisan bahasa Ibrani itu ketika periode monarki Israel dan Yehuda. Kapan itu? Abad 15 sampai abad 6 sebelum Masehi, ya kan? Ini ketika bapak-bapak beriman, ya kan? Kemudian zamannya Musa. Musa itu kan tinggal di zaman dimana periode monarki Israel dan Yehuda itu ada. Nah, jadi bahasa yang digunakan bahasa Ibrani. Nah, abad yang ke-6 sebelum Masehi itu disebut sebagai abad yang dipenuhi dengan pengaruh kekaisaran mana tadi? Babilonia, kekaisaran Asyur dan Persia tadi. Maka pada saat itu periodenya menggunakan bahasa Aramaik, ya. Maka ada beberapa teks yang ditulis dengan bahasa Aramaik. Lanjut. Nah, tadi sudah 15 sampai 6, abad 6. Nah, abad 6 sampai abad yang keempat itu orang Israel kembali pulang dari pembuangan, ya kan? Maka yang digunakan kembali adalah bahasa Ibrani. Maka kitab Esra, Nehemia, dan kitab-kitab PL itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, pada abad yang ketiga sampai abad yang kedua sebelum Masehi, tidak ada wahyu baru melalui para nabi. Nggak ada lagi pewahyuan. Kitab Perjanjian Lama sudah berhenti ditulis, ya toh, tidak ada lagi pewahyuan. Tetapi pada abad itu ada yang namanya terjemahan, menerjemahkan dari Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Maaf, menerjemahkan kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Ini zaman-zaman abad yang ketiga sampai abad yang kedua sebelum Masehi. Jadi di dalam periode itu bangsa Yunani itu sudah hampir menguasai sudah menguasai, mempengaruhi seluruh dunia, ya, hampir sebagian besar dunia. Jadi pada masa itu bahasa Yunani itu sudah umum sekali dipakai. Sehingga ada kebutuhan untuk
menerjemahkan kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, maka di dalam abad itu bahasa Yunani mulai dikenal dalam penerjemahan kitab Perjanjian Lama, ya, yang disebut sebagai LXX atau Septuaginta. Septuaginta itu dari kata 70 ya. Jadi terjemahan itu diterjemahkan oleh 70 sarjana kitab, ahli kitab. Jadi kitab anak atau kitab Perjanjian Lama diterjemahkan oleh 70 sarjana menjadi terjemahan bahasa Yunani. Itulah yang disebut sebagai LXX, ya, LXX. Jadi nanti saudara kalau mendengar kata LXX itu berarti apa? Terjemahan kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, bukan Perjanjian Baru, ya. Tetap Perjanjian Lama, hanya diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani pada abad itu sudah menguasai dunia, ya, sudah menguasai dunia. Nah, kemudian pada periode Helenistik, yaitu setelah penaklukan Alexander Agung, bahasa Yunani menjadi bahasa lingua franca atau bahasa yang dipakai oleh semua daerah kekuasaan, diwajibkan. Nah, maka ketika penulis Perjanjian Baru itu menulis kesaksian-kesaksian mereka tentang firman Allah, menuliskan firman Allah, ya kan? Mereka menggunakan bahasa Yunani. Jadi tergantung periode mana yang mereka ada pada waktu itu. Jadi ada Ibrani di abad yang ke-15 sampai 6, ada Aramaik karena pengaruh kekaisaran Asyur, daerah-daerah jajahan, ya. Kembali lagi bahasa Ibrani, ya kan? Sepulang mereka dari penawanan, lalu ada bahasa Yunani PB, kitab PB dan LXX yang sudah ditulis di dalam bahasa Yunani. Jadi itulah mengapa ada 3 bahasa. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Nah, jadi periode dan konteks budaya Alkitab Perjanjian Baru tadi ya, periodenya itu kalau Perjanjian Baru ditulis sekitar 50 Masehi hingga 100 Masehi. Jadi periode Perjanjian Baru itu ditulis sekitar 50 sampai 100 Masehi. Ini Alkitab dalam bahasa Yunani ya. Nah, lalu Septuaginta atau terjemahan Yunani dari PL tadi diselesaikan sekitar abad ketiga sampai abad yang kedua sebelum Masehi. Nah, kenapa kok bisa bahasa Yunani? Nah, ada pengaruh yang namanya konteks budaya. Ya tadi ya, konteks budayanya apa? Konteks budayanya yaitu pengaruh Helenistik. Ya, jadi setelah penaklukan Alexander Agung, ya, Alexander the Great, ya, Alexander Agung pada abad yang keempat sebelum Masehi, budaya Yunani itu menyebar luas di seluruh Timur Tengah. Nah, ini menciptakan namanya era Helenistik, era Yunani, ya, era Yunani. Jadi di era itu bahasa Yunani menjadi lingua franca, bahasa internasional, kira-kira begitu ya. Nah, lalu ada pengaruh juga dari Yahudi Helenistik. Apa itu Yahudi Helenistik? Diaspora. Apa itu komunitas Yahudi di diaspora? Komunitas Yahudi yang tersebar. Diaspora itu artinya tersebar. Ya, tersebar. Ada yang di Alexandria. Nah, ada yang di tempat-tempat yang lain. Mereka itu pada saat itu menggunakan bahasa Yunani dalam kehidupan sehari-hari.
Meskipun mereka adalah orang Yahudi, tapi mereka menggunakan bahasa Yunani, apalagi dalam ibadah. Mereka menggunakan bahasa Yunani. Nah, akhirnya apa? Menghasilkan terjemahan Septuaginta tadi. Terjemahan PL dalam bahasa Yunani. Kemudian Kristen awal. Ini ada pengaruh dari gerakan Kristen awal, di mana PB ditulis dalam bahasa Yunani ini oleh para penulis Kristen mula-mula. Ya, penggunaan Yunani ini memungkinkan penyebaran pesan Injil secara luas di seluruh kekaisaran Romawi. Kok enggak ditulis pakai bahasa Ibrani saja, Pak? Kan itu bahasa asli orang Israel. Bahasa asli orang Ibrani. Kenapa? Karena kebutuhannya bukan untuk mempertahankan keaslian, tapi kebutuhannya untuk menyebarluaskan pesan Injil. Nah, itu dia. Jadi, kenapa kok sampai menjadi berbagai macam bahasa, 3 bahasa tadi? Diterjemahkan lagi. Karena firman Allah itu bukan hanya untuk dijaga keasliannya. Ya. Bukan hanya untuk ditutup-tutupi keasliannya, bukan. Dirawat, bukan. Tapi untuk disebarluaskan, itu kepentingannya. Ya, kepentingannya. Nah, sekarang itu hampir semua bahasa itu sudah ada terjemahan Alkitabnya. Bahkan ya sampai kepada bahasa-bahasa suku, ya kan? Bahasa Jawa Alkitabnya sudah ada, bahasa Batak sudah ada. Nggak tahu bahasa Dawan sudah ada belum? Sudah ada ya. Nah, itu dia. Ada banyak yang mengatakan, wah ini sudah tidak asli lagi. Ya memang tidak asli, ya kan? Karena itu terjemahan. Sekali lagi, ketika terjemahan itu sudah ada di tangan pembaca, itu artinya Injil itu sudah tersampaikan. Berita utamanya sudah tersampaikan. Nah, percuma kalau itu dijaga keasliannya, tapi pesannya nggak sampai-sampai gara-gara kita nggak ngerti artinya, ya kan? Kita cuma bisa membaca, wah saya membaca bahasa asli ini. Apakah dengan membaca keras-keras bahasa asli itu kemudian kita bisa mengerti? Enggak. Saudara bisa membaca bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim et Hashamayim wa et haaretz Wiharet hayatah tohu wa bohu, dan seterusnya. Tapi kalau nggak ngerti artinya, sama juga. Saya bisa berdoa pakai bahasa Ibrani, baru atah Adonai Elohenu melek haolam hamosileh min haaretz, ya kan? Kalau nggak tahu artinya, sekalipun itu bahasa Ibrani, ya percuma. Ya. Pakai bahasa Yunani bisa, Pak. Pater hemon ho entois uranais agias teto tohono masu el teto ebasilesu kene teto el totele masu os en uranu kai wikes ton arton hemon ton epiusion do semin simeron, dan seterusnya ya. Ngerti nggak artinya? Nggak ngerti kan? Gimana kita bisa mendengar berita Injil kalau tidak diterjemahkan? Itulah kenapa para penulis Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani, karena hampir semua wilayah jajahan Yunani yang hampir sepertiga wilayah dunia pada waktu itu semua menggunakan bahasa Yunani. Demi tersebarnya Injil itu, maka penulis menggunakan bahasa Yunani. Ya, harusnya ada pertanyaan ini. Harusnya ada pertanyaan. Pertanyaannya, terus apa Pak gunanya kita belajar bahasa asli? Kan gitu ya? Nah, itu harusnya pertanyaannya kan? Ya kalau sudah diterjemahkan, kita sudah mengerti Injil, terus apa Pak gunanya belajar bahasa? Iya kan? Ya kan? Nah, itu contoh kalau kita berpikir. Nah, ketika dosen berbicara, saudara itu harus melangkah jauh lebih ke depan. Nanti saya mau tanya apa nih? Nanti saya mau tanya apa nih? Begitu ya? Nah, itu seharusnya seperti itu. Itu berlatih kritis namanya. Oke? Berlatih kritis. Nah, jadi mengapa penting? Nah, ini kan pertanyaannya. Mengapa kita penting untuk belajar bahasa aslinya kalau sudah diterjemahkan?
Apakah terjemahannya kurang jelas? Apakah kita tidak menangkap Injil? Ya, dengan terjemahan kita itu sudah bisa menangkap pesan Injil bahwa Yesus adalah juru selamat dunia yang menghapus dosa dunia, dan ada kehendak serta karya yang disampaikan dalam Injil itu secara jelas tanpa harus membaca tulisan Yunani. Tapi sekali lagi, yang namanya terjemahan ke dalam berbagai bahasa itu merupakan suatu proses yang terus disempurnakan. Bukan Alkitab aslinya yang disempurnakan, tapi terjemahannya yang disempurnakan. Maka kalau saudara lihat versi-versi Alkitab di sini di dalam bahasa Indonesia, saudara bisa melihat versi Alkitab itu dari versi terjemahan lama, versi terjemahan baru. ITB itu Indonesia terjemahan baru, dan ada ITL Indonesia terjemahan lama. Apakah firman Allah itu berubah? Tidak. Yang berubah apanya? Yang berubah itu adalah prosesnya. Proses terjemahan. Karena proses terjemahan itu adalah terus disempurnakan. Sekali lagi, terjemahannya, bukan firman Allahnya, bukan isinya yang disempurnakan, tetapi terjemahannya yang disempurnakan sampai tepat sesuai dengan maksud penulis aslinya. Nah, itulah kenapa penting belajar bahasa Ibrani dan Yunani atau belajar bahasa asli itu penting, karena yang namanya terjemahan itu adalah proses yang terus disempurnakan. Lalu apa pentingnya? Kita belajar lagi. Ada banyak istilah yang lebih jelas ketika dipahami dalam bahasa aslinya. Nanti saudara akan ketemu, oh ternyata istilah ini artinya ini toh. Ya, itu dia. Contoh ini, kata kasih dalam bahasa Yunani itu sebenarnya nggak cuma satu, tapi dalam bahasa Indonesia cuma satu. Kasih itu dalam bahasa Yunani itu ada agape, ada philea, ada storge, dan ada eros. Ada 4. 4 itu dalam bahasa Indonesia semua diterjemahkan sebagai kasih, padahal 4-4-nya beda. Nanti kita akan melihat itu. Istilah itu lebih jelas ketika kita lihat di dalam bahasa aslinya. Itu ya. Jadi, mengapa penting? Mengapa penting belajar bahasa Yunani dan Ibrani atau belajar bahasa asli? Karena terjemahan itu suatu proses yang terus disempurnakan. Artinya kita bukan berarti sekarang terjemahannya masih salah, Pak. Enggak. Bukan ya. Tetapi proses itu menghasilkan sesuatu yang makin sempurna sesuai dengan maksud aslinya. Ya. Sekarang di Indonesia penterjemah resmi yang diakui oleh negara itu adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana ada ahli-ahli kitab yang terus-menerus mencoba, terus-menerus berproses dalam menerjemahkan Alkitab. Nah, sekarang setahu saya sudah ada edisi kedua ya, ITB edisi kedua. Ya. Ini berarti sudah ada penyempurnaan lagi. Nah, itu dia. Nah, lalu kemudian ini contohnya, contoh progres atau contoh tadi yang disebut sebagai penyempurnaan terjemahan tadi. Ini contoh ya, contoh. Ini TL itu terjemahan lama, TB itu terjemahan baru. Ya. Yohanes 4 ayat 19. Terjemahan lama ini ditulis diterjemahkan 54 ya.
Ini contohnya. Lalu kata perempuan itu padanya, wah Tuan, hamba rasa Tuan seorang nabi. Tapi ketika tahun 74 terjemahnya udah beda. Lah kata perempuan itu kepadanya, lalunya dihapus ya. Tuhan, jadi Tuan jadi Tuhan, nyata sekarang padaku. Tidak ada ya. Tadi terjemahnya hamba rasa. Tapi yang benar adalah, atau progresnya terjemahannya itu berubah menjadi nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Tuhan seorang nabi, bahwa engkau seorang nabi. Ini sama-sama bahasa Indonesia. Terjemahannya berubah, berbeda. Ini bukan berarti sebuah pelanggaran atau kesalahan, bukan. Tapi ini yang disebut sebagai penyempurnaan terjemahan, bukan penyempurnaan Alkitab loh ya. Alkitab tidak pernah berubah, isinya tidak pernah berubah. Yang mengalami perubahan adalah proses terjemahan. Dalam bahasa Indonesia itu terjemahan. Lagi Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Terjemahan lamanya, karena demikianlah Allah mengasihi akan isi dunia ini, akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia itu jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini terjemahan lama. Terjemahan barunya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Saudara menghafalkan yang mana? Saudara menghafalkan yang mana? Yang TL atau yang TB? Yang TB. Tapi mungkin sekarang yang edisi kedua itu sudah lain lagi. Mungkin saya belum membaca yang TB kedua ini. Dalam bahasa Yunani-nya, utos gar egapesen hoteoston kosmon, osteton uyonton monogeni edogen, hina pas hopistoyon eis auton. Ya, hina pas hopistoyon eis auton. Allah soen ayomnya. Wah, artinya apa? Apakah sudah mendekati itu? Apakah sudah sama dengan terjemahan itu? Itu namanya proses. Kita nanti bisa menerjemahkan langsung dari teks aslinya. Kalau kita belajar langsung dari bahasa aslinya. Itulah pentingnya kita belajar bahasa Yunani. Nah, tertantang ya? Semangat ya. Jadi jangan anggap Yunani itu malapetaka. Wah, ini hati-hati nih. Besok ketemu Pak Agus nih bahasa Yunani. Wah, harus tegang ini. Jangan, enggak. Saya mengajar dari tahun 2010 bahasa Yunani. Saya mengajar berbagai macam karakter atau berbagai macam tingkat kemampuan peserta didik. Ada yang mampu menangkap cepat, ada yang lebih lambat, ada yang sangat lambat. Apakah saya langsung menggunakan, wah pokoknya yang cepat ikuti, yang terlambat tinggal? Enggak. Di dalam proses belajar mengajar, prinsip saya adalah untuk sama-sama maju. Kalau ada yang tertati-tati, ayo kita tolong, bantu untuk mengerti. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan bahasa Yunani, tapi mengingat pentingnya pembelajaran bahasa asli Alkitab, maka saudara perlu berkomitmen kuat. Yang penting itu tekun. Di kelas ini kuncinya satu, tekun. Ya. Pembelajaran bahasa Yunani itu tidak butuh IQ yang tinggi-tinggi, tapi hanya perlu tekun. Ada tugas menghafal 5 kosakata, 10 kosakata dihafalkan. Ya kan?
Nah, besok diingat lagi, dihafalkan lagi. Seperti itu saja. Nah, manfaatnya apa? Belajar bahasa Yunani. Membaca dengan asli untuk berarti pada terjemahan yang tidak sebenarnya menangkap nuansa dan makna asli. Ya, saya tidak pernah mengatakan terjemahan salah, terjemahan LAI salah. Saya tidak pernah mengatakan itu ya. Tapi dengan membaca dan memahami teks asli, saudara tidak terlalu bergantung pada terjemahan. Nah, kadangkala terjemahan itu tidak sepenuhnya menangkap nuansa dan makna asli. Itulah makanya perlu proses ya. Oh, ini makna aslinya begini, nuansanya begini, ya kan? Tapi kalau kita melihat, oh bahasa aslinya begini. Saya tidak pernah mengatakan terjemahan itu salah. LAI sudah menerjemahkan sedemikian rupa dan sangat-sangat memberkati orang Indonesia atau pembaca bahasa Indonesia. Sehingga orang Indonesia sekarang banyak yang mengenal firman Allah dengan membaca bahasa Yunani. Saya sekolah minggu membaca bahasa bahasa Indonesia. Sampai saya kuliah bahasa Indonesia. Ya, tapi saya berkesempatan untuk belajar bahasa Yunani. Saya lebih bersyukur lagi. Tapi bahasa Indonesia luar biasa. LAI sudah menerjemahkan Alkitab dengan sangat baik. Nah, kemudian manfaatnya seseorang dapat melakukan eksegesis. Apa itu? Eksegesis itu berarti mengeluarkan sesuatu dari dalam, menggali sesuatu, menggali dan mendapatkan sesuatu yang lebih akurat dari teks-teks Alkitab sehingga dapat menafsir dengan benar. Nanti saudara akan ke sana. Saudara mahasiswa teolog, bahasa Yunani Ibrani itu menu utamanya. Ya. Menu utamanya itu bahasa Ibrani dan Yunani. Ibaratnya kalau saudara makan itu nasinya itu bahasa Ibrani dan Yunani. Bahasa Ibrani dan Yunani itu menu utamanya. Ya, jadi saudara akan bertemu saya sering sekali. Apalagi nanti kalau sudah semester 3 itu, semester 2 itu lebih sering. Kalau saudara sekarang hanya bertemu saya hari Rabu dan hari Jumat saja ya. Nah, semester depan saya akan mengajar satu lagi bahasa, yaitu tadi bahasa Ibrani. Ya. Apakah saya kemudian sudah memahami semua? Belum, saya masih proses belajar ya. Saya sering bilang, saya itu 14 tahun kuliah teologi, belajar 14 tahun, S1 4 tahun, S2-nya 5 tahun karena program TSM, S3-nya 5 tahun, berapa? 14 tahun saya kuliah. Saudara baru 1 minggu ini ya, masih ada 14 tahun lagi ya. Tapi apakah saya tahu semua? Saya tahu banyak. Saya tahu bahwa banyak hal yang belum saya tahu, yaitu saya tahu banyak, tapi banyak hal yang belum saya tahu. Artinya belajar itu terus menerus. Saya menulis ini, buku ini ya, sudah saya mulai sejak saya mengajar dulu. Karena seorang pengajar itu kan harus punya diktat ya. Jadi saya membuat diktat sendiri. Diktat yang saya buat itu berdasarkan pengalaman saya belajar. Oh, kalau saya belajar ini saya harus belajar tentang ini. Itu saya tulis. Dan saya gunakan untuk mengajar. Nah, ini pun masih saya revisi terus-menerus. Tapi, ya, saudara bersyukur sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar, sekalipun belum mencapai tahapan revisi final ya, tapi saudara sudah bisa menikmati buku ini. Nah, ada buku-buku yang lain ya, bukan hanya saya yang nulis lah. Buku pelajaran atau panduan belajar bahasa Yunani itu ada banyak yang menulis juga.
Ya, jadi saudara bisa membandingkan dengan buku-buku lain juga boleh. Nah, seseorang dengan belajar bahasa Yunani itu juga dapat memiliki fondasi apologetika. Pernah mendengar kata apologetika? Apologetika. Apologetika itu artinya memberi pertanggungan jawab. Bukan berdebat, bukan berdebat ya, tapi memberi pertanggungjawaban terhadap iman yang kita yakini atau terhadap pengharapan yang kita imani. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang iman kita, ya kan? Kamu percaya Yesus adalah juru selamat? Iya, saya percaya. Apa dong alasannya? Saudara itu sedang berapologetika ketika saudara menjawab itu. Ya. Kamu yakin kalau hidupmu nanti akan hidup yang penuh dengan kemuliaan bersama Bapa di surga? Ya, saya yakin. Mengapa? Ini firman Tuhan begini. Itu namanya apologetika. Jadi apologetika itu bukan debat. Ya. Kalau saudara pernah nonton debat antar agama, itu bukan apologetika. Karena si penanya bukan sedang mencari mencari jawab atas apa yang mereka butuhkan, tapi mereka sedang berusaha untuk membuktikan kesalahan kita. Ya, jadi apologetika itu adalah memberi pertanggungjawaban kepada siapa yang membutuhkan jawaban itu. Nah, itu ada dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus ya, tentang berapologetika. Nah, kita punya fondasinya. Kalau nggak belajar bahasa Yunani, saudara mau menjelaskan, saudara nanti akhirnya bisa bilang gini, kata orang ini, kata ini begini, kata ini begini. Tapi kalau saudara belajar bahasa asli, saudara punya fondasi. Ini loh, dari teks aslinya itu bunyinya seperti ini, artinya begini-begini. Wah, itu kuat. Itu kuat. Nah, itu. Nah, harus diakui, ya ini dia. Belajar bahasa Yunani ini kita akan bertemu dengan tantangan. Apa tantangannya? 1. Ini tantangan itu bentuknya, wah ini harusnya lurus red, ya kan? Tapi karena berbagai tantangan ya nikung-nikung dulu, ya kan? Nah, tapi akhirnya sampai tujuan juga ya. Nah, apa tantangannya? Belajar bahasa Yunani itu apa tantangannya? Yang pertama, tata bahasa yang rumit. Bahasa Yunani itu memang tata bahasanya harus diakui lebih rumit. Ya, kalau saudara lihat di depan sini, ya, di depan sini itu ada tempel-tempelan, ya. Ada artikel kata benda, ada akhiran deklinik 1, lalu di atas sana itu, ya. Di atas sana itu ada akhiran kata kerja. Nah, itu bukan untuk nakut-nakuti saudara. Bukan ya. Bukan. Tapi itu adalah tabel-tabel untuk membantu kita mengatasi masalah kerumitan tata bahasa. Saudara belum tahu apa maksudnya. Nanti saudara akan tahu. Saya tempelkan salah satunya di asrama ya. Masih ada nggak? Masih ada. Dia mana itu? Wah, di atas pintu masuk ya. Begitu saudara keluar, saudara akan melihat artikel kata benda. Ini apa ini ya kan? Supaya itu menjadi bacaan kita tiap hari. Ini salah satu cara untuk mengatasi. Tata bahasanya rumit memang. Lalu sintaksisnya yang kompleks. Nah, sintaksis itu berarti kaitan antara kata dengan kata yang lain. Ya, itu sintaksis. Kompleks sekali. Kosakatanya luas, aksaranya berbeda, lalu perbedaan dialek. Aksaranya berbeda. Kita harus melihat bentuk-bentuknya. Tapi masih mending bahasa Yunani itu belum serumit, aksaranya belum terlalu beda jauh dengan aksara bahasa Indonesia. Ya. Bentuk alfanya itu masih sama.
Ya, masih mirip ya, alfanya masih mirip. Seperti ini, masih sama ya. Ini bentuknya. Lalu betanya pun masih sama. Hanya sedikit beda. Deltanya pun masih sama. Ya, hampir mirip ya. Nah, tapi yang berbeda contoh ini. Ini V kalau dalam bahasa Indonesia, ada bahasa Yunani ini N. Nah, N. Ya, ada berapa yang berbeda? Jadi aksaranya berbeda. Nanti kita akan lebih jauh melihatnya. Nah, bagaimana mengatasi itu? Kunci keberhasilan, ini gambar kunci ya. Kunci keberhasilan untuk belajar bahasa Yunani. Yang pertama, konsistensi dan dedikasi. Gambarnya apa? Jam. Artinya apa? Artinya menggunakan waktu. Konsisten. Apa artinya kok ada jam? Saudara harus memberikan waktu khusus untuk belajar bahasa setiap hari. Kira-kira saudara mau berikan waktu berapa lama untuk belajar bahasa Yunani? Membaca misalnya, membaca saja. Setiap hari saudara harus komitmen meluangkan waktu. Oh, saya mau luangkan waktu 30 menit untuk belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Selain bahasa yang lain ya, selain apa? Pelajaran yang lain. Setengah jam khusus untuk bahasa Ibrani dan Yunani. 1/4 jam baca bahasa Yunani, 1/4 jam baca bahasa Ibrani. Itu konsisten tiap hari. Sekalipun tidak ada kuis, kosakata dibaca, konsisten. Saya dulu menggunakan kartu waktu saya kuliah, kartu kecil-kecil untuk nulis kosakata. Misalnya besok ada kuis yang mau saya kerjakan itu, kosakatanya saya tulis dalam kartu kecil-kecil. Lalu saya masukkan kantong. Supaya apa? Bukan untuk contekan, tapi sebagai cara saya menghafal. Karena saya menyadari saya ini paling susah menghafal. Saya paling susah menghafal. Maka dulu saya pelayanan naik bis ya, dari kota ke kota, karena di luar kota. Nah, ketika pelayanan hari Jumat naik bis, saya bawanya itu bukan HP. Saya dulu zaman tahun 2001 tuh HP itu belum terlalu familiar ya. Yang punya hanya orang-orang kaya saja. Nah, saya baca itu, hafalkan di bis. Saya ngebis itu kurang lebih hampir 2 jam untuk sampai ke tempat pemberhentian. Belum sampai tempat tujuan tuh. Jadi saya ke pelayanan itu dari tempat kampus saya naik bis 2 jam, lalu nyambung lagi nunggu bis yang kedua. Itu bisa 1 jam, 2 jam baru dapat bis. Setengah jam lagi ikut bis yang kedua, ya kan? Lalu jalan kaki 5 km. Jalan kaki. Kadang-kadang kalau ada angkot, ya naik angkot. Tapi lebih sering jalan kaki karena angkotnya jarang sekali. Saya nggak sabar menunggu angkot yang ketiga. Jadi ganti kendaraan itu 3 kali. Selama saya kuliah. Ya, selama saya kuliah. Tapi selama itu saya membaca hafalan itu Yunani dan Ibrani. Nah, kemudian tentu yang kedua, saudara punya sumber belajar yang baik. Sumber belajar itu berarti apa? Buku-buku. Saudara harus punya. Diktatnya sudah tersedia di depan meja, tinggal buka. Itu berkat yang luar biasa buat saudara. Ketika saya kuliah, saya nggak mendapatkan buku secara gratis. Saya harus ikat pinggang. Ikat pinggang itu konotasi ya. Ikat pinggang itu ngirit yang harusnya untuk saya makan. Karena dulu waktu kuliah saya nggak makan di kafeteria seperti ini. Saya cari makan sendiri. Yang harusnya saya pakai untuk beli makan, ya, saya harus sisihkan untuk membeli diktat. Sampai sekarang diktatnya masih ada.
masih tersimpan dengan baik, karena itu saya beli dengan menyisihkan uang makan saya. Nah, saudara punya sekarang, punya buku, punya kamus gratis. Saya berharap tidak pernah melihat buku yang tertinggal di dalam ruangan ini atau di ruang manapun. Maaf ya, begitu saya jumpai buku yang tertinggal, khususnya buku kitab kamus bahasa Yunani, kitab diktat, itu saya ambil untuk saya berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu artinya saudara tidak perlu ya, tidak butuh. Jadi betul-betul jaga baik-baik buku itu, jangan sampai tertinggal dan ketemu saya. Nah itu ya. Jadi buku itu adalah barang yang sangat berharga. Jadi rawatlah baik-baik sumber belajar yang baik itu, dan saudara praktek membaca dan menulis. Ya, di sini setiap malam Sabtu itu ada namanya klub bahasa Yunani dan Ibrani. Membaca sekalipun nggak ngerti membaca, supaya kita itu terbiasa. Lalu gunakan alat bantu digital. Zaman sekarang itu kita bisa pakai alat bantu digital itu dengan leluasa. Saya kadang-kadang menggunakan terjemahan. Di sini saya punya aplikasi terjemahan ya, terjemahan bahasa. Itu saya pakai untuk kalau saya ngomong ini bahasa Yunaninya apa ya? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu bisa digunakan alat bantu digital. Dan sekali lagi, dedikasi. Terakhir, dedikasi itu komitmen untuk benar-benar belajar. Saya hanya butuh itu. Dedikasi itu caranya gimana? Caranya datang tepat waktu. Ya, kalau pas kuliah, jam saya jangan pernah terlambat. Prinsipnya gini, kalau saya 15 menit belum datang, saudara tinggalkan kelas. Ya, itu hak saudara. Betul ini, saya enggak ini. Silahkan. Kalau saya 15 menit tidak ada di kelas ini, berarti saudara silahkan tinggalkan ruangan ini. Kalau misalnya saya masuk menit ke-20, saudara nggak usah masuk, karena saya terlambat. Ya kan? Nggak perlu ada kelas. Saudara berhak menulis, saudara sudah masuk di dalam absen nanti ya. Tapi sebaliknya, kalau saudara 15 menit terlambat, lebih baik saudara nggak usah masuk. Sama-sama ya, sama-sama. Itu apa? Itu untuk menunjukkan dedikasi. Dedikasi. Jadi saya berusaha tepat waktu, maka saya ingin kita juga semua tepat waktu. Oke? Tapi bukan berarti saya harus tegang ya, enggak ya. Tapi mari kita menjaga dedikasi kita. Jadi konsisten, dedikasi, sumber belajar yang baik, lalu praktek membaca, alat bantu digital. Itu yang kita pakai untuk kunci keberhasilan belajar bahasa Yunani. Nah, yang terakhir ini. Inilah karakteristik bahasa Yunani. Baru pengenalan ya, baru pengenalan. Ini karakteristik bahasa Yunani dari Injil Yohanes, kata Yohanes, dari Injil dari Yohanes, ya, dari Yohanes atau menurut Yohanes. Nah, mungkin kita belum bisa membaca karena kita belum pengenalan abjad ya, belum pengenalan. Hari ini saya belum mau kenalkan. Tapi nanti saudara buka-buka tuh diktatnya, ya. Oh ini tuh abjadnya itu ini tuh. Nah ada berapa abjad? Nanti coba saudara lihat-lihat hurufnya, ya. Hurufnya dilihat-lihat diktatnya. Nah inilah dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5.
Nah, ini yang paling mudah ya dibaca. NRK in Hologos, kai Hologos in prostonteon, kai theon in Hologos, utos in arke prostonteon, panta di auto ikineto, kai choris auto ikineto udn. Oke, cool. Dan seterusnya ya. Nah, inilah bentuk bahasa Yunani itu. Introduksi selesai, pengenalan selesai. Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara? Kira-kira gimana kesan saudara dengan pengenalan ini? Apakah saudara merasa tertantang? Saudara merasa Yunani itu penting? Atau saudara merasa menyesal masuk kelas bahasa Yunani? Atau bagaimana? Silakan saudara menyampaikan pendapat. Saya ingin mendengar suaranya siapa? Brandon. Ya, Brandon ya. Oke. Gimana kesan kamu, Brandon? Senang. Senangnya itu senang. Ya, jujur aja ya. Wah, Pak, saya senang, Pak, tetapi ya ya. Gimana, Brandon? Yang jelas, ngomongnya itu harus tegas. Senang, hanya senang saja. Senang, tapi cara menghafalnya agak. Ya, kan belum menghafal kita nih. Belum ada hafalan. Gimana, siapa? Reno ya? Oh, Seno. Kesan kamu gimana, Seno? Kesan itu perasaanmu gimana dengan apa yang sudah saya kenalkan ini? Ibaratnya ini kalau misalnya kamu mau beli HP itu saya sedang menawarkan ini loh HP yang bagus seperti ini. Oh ya, gitu. Kira-kira gimana, Seno? Maju atau mundur, Seno? Nah, udah pilihannya itu. Maju atau mundur? Maju. Ya, gitu ya. Siapa? Alan. Oh ya. Alan Seno Brandon. Saya lebih Pak. Kira-kira persembilan dari saya dari SD, SMP, SMA hingga pendidikan di sekolah menengah dan belajar tentang pendidikan agama dan mengenal bahasa Yunani masih sekali tapi tidak mempraktikkan itu sehingga pesan dari saya setelah SMA tamat saya di sini dan di sini sudah beberapa minggu saya mendengar kata-kata tindak terlalu di sini ada bahasa Yunani dan bahasa Ibrani saya bahasa sangat senang sehingga saya SMA saya sudah mendapatkan pengenalan tentang bahasa Yunani. Oke. Di sini saya meskipun susah tapi saya tertantang ya. Tertantang dan mau maju. Oke, puji Tuhan ya. Jadi wajar kalau pertama itu masih ragu, saya bisa atau tidak, itu wajar. Justru dengan cara seperti itu seharusnya menjadi modal saudara untuk benar-benar belajar. Tapi kalau dari awal mudah gampang, itu biasanya menyepelekan. Ya. Kalau merasa butuh bahasa Yunani dengan porsi yang lebih, disinilah tempatnya. Mungkin di STT lain bahasa Yunani itu hanya 1 atau 2 semester saja di STT lain. Tapi di kampus ini Yunani dasarnya 3 semester. Itu Yunani dasar. Baru kemudian dilanjut dengan analisis teks dari Injil-Injil, dari surat-surat rasuli, ya, itu dalam kajian bahasa Yunani. Jadi 3 semester dilanjut dengan analisis teks. Nah, itu dia. Jadi saudara, setiap tahun, setiap semester akan berjumpa yang namanya bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Oke, ada komentar lain atau pertanyaan sebelum saya akhiri?
Karena ini baru awal, saya tidak akan sampai 100 menit karena cukup dengan introduksi ini. Tidak ada? Jika tidak ada, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita dan selamat siang, Tuhan memberkati.